Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam kasih sayangku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan, senantiasa di dalam kelapangan, dan senantiasa di dalam kebahagiaan, di dalam senyuman Allah. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini, marilah sebelum kita awali kajian ini, kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang indah ini kita beri judul Senyuman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa tersenyum? Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita di dalam kehidupan dunia ini, ketika kita menemukan hajat apa yang kita inginkan, ketika kita menemukan cita-cita yang kita idam-idamkan, dengan daya upaya diri kita sendiri, kita merasa senyum-senyum sendiri. Akan tetapi semua senyuman itu hanyalah fata morgana saja. Senyuman itu hanyalah senyuman kepalsuan saja. Senyuman itu hanyalah senyum kedustaan saja. Kenapa? Karena kita selama ini melihat apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita cita-citakan berhasil kita raih. Jadi senyuman itu senyuman terhadap Tuhan, cita-cita yang sudah kita dapatkan. Semua itu senyuman kepada kebanggaan kita sudah meraih apa yang kita cita-citakan selama ini. Seperti mencita-citakan ilmu yang tinggi, seperti mencita-citakan amal ibadah yang begitu banyaknya, seperti senyuman mencita-citakan harta yang kita inginkan. Jadi senyuman itu hanyalah buat Tuhan yang ada di hati kita.
senyuman keberhasilan, senyuman kemegahan dunia, sehingga kita melambung tinggi, sehingga kita merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih kaya dari manusia yang lainnya, dan sehingga kita tersenyum dengan kesombongan kita di hati kita. Karena selama ini kita mentuhankan semua itu. Kita mentuhankan urusan-urusan dunia. Kita mentuhankan cita-cita dunia. Kita mentuhankan keberhasilan, target-target demi kebahagiaan hanya di dunia saja. Semua itu senyumannya hawa nafsu kita sendiri yang merasa ada. Senyuman hawa nafsu kita sendiri yang merasa wujud. Senyuman hawa nafsu kita sendiri yang merasa hidup. Senyuman hawa nafsu kita sendiri yang merasa berkuasa atas apapun yang diaktivitaskan, yang dikerjakan di dalam kehidupan ini. Jadi semua itu hanyalah senyuman-senyuman yang palsu belaka, senyuman-senyuman yang dusta belaka. Kenapa dikatakan senyuman palsu dan senyuman dusta saja? Karena senyuman itu hanyalah sementara saja. Karena senyuman itu hanyalah sebentar saja. Kita lebih cinta kepada yang hanya sebentar. Kita lebih cinta daripada senyuman-senyuman yang ada di dunia ini saja, tanpa kita cinta kepada senyuman-senyuman yang langgeng, senyuman-senyuman yang bakok, senyuman-senyuman yang langgeng, abadi. Kita hanya suka yang sementara saja, sementara kita tak suka kepada yang langgeng. Senyuman yang sementara ini lebih kita cintai di hati kita daripada senyuman yang abadi. Kenapa itu semua terjadi? Karena di dalam hati kita yang jadi Tuhan, karena di dalam hati kita yang jadi Raja, karena di dalam hati kita yang jadi Presiden, masih hawa nafsu kita sendiri bersekutu dengan iblis dan setan untuk memerangi Tuhannya, untuk menjauhi Tuhannya. Apa buktinya kita berperang dan menjauhi Tuhannya? Buktinya kita tak akan rela. Buktinya kita takkan pernah ridho, takkan pernah mau bila Tuhan, bila Sang Pencipta, bila Allah berkuasa atas diri kita. Kita tidak ridho kita ini dituhani Tuhan. Di dalam hati kita ridhonya, kita maunya menjadi Tuhan Allah, Tuhan Sang Pencipta. Selama ini kita jadikan hamba, kita jadikan makhluk, kita tidak adakan kehadirannya, kita goibkan keberadaannya, kita tiadakan kehidupan dan kekuasaannya atas diri kita. Itulah bukti bahwa kita selama ini telah memusuhi Tuhan. Selama ini kita telah mensyirikkan Tuhan dengan diri kita. Kita selama ini menyerupai
Tuhan di dalam hati kita, ketika yang wujud, ketika yang ada, ketika yang berkuasa di dalam hati kita masih diri manusia kita. Mohon maaf. Seumpama di dalam pencarian ilmu mencari Tuhan, kita sudah ribuan kali berbaiat kepada seseorang, jutaan kali kita beribadah, jutaan kali kita sholat, jutaan kali kita bertafakur, jutaan kali kita berzikir, jutaan kali kita memuji Tuhan. Akan tetapi bila yang wujud, bila yang ada, bila yang hidup di dalam hati kita masih setan yang terkutuk, masih diri kita yang terkutuk ini, maka ribuan baiat, jutaan sholat, jutaan ritual, jutaan ilmu, jutaan amal, dan jutaan kebaikan apapun yang kita lakukan sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, semuanya tak ada artinya karena masuk tenggelam di dalam senyuman diri kita sendiri, masuk di dalam senyuman iblis dan setan yang telah berhasil untuk menjadikan kita sebagai kawan, untuk menjadikan kita sebagai sahabat selama ini. Jadi iblis dan setan senyum-senyum gembira melihat kita yang sudah berhasil dijauhkan dari yang menciptakan kita di hati kita. Jadi inilah yang dimaksud senyuman setan, senyuman hawa nafsu yang rusak, senyuman diri kita yang hanya sementara saja, yang mana setelah senyum sebentar, setelah bahagia sebentar, setelah damai sebentar hati, maka bergolak lagi, banyak bergolaknya daripada senyumannya. Itulah makna dari senyuman kita selama ini, hanya senyuman palsu belaka. Kebahagiaan kita selama ini hanyalah kebahagiaan yang sementara saja, yang sebentar saja. Kenapa? Karena kita di dalam dunia ini lebih banyak menerima kesedihan, lebih banyak menerima penderitaan, lebih banyak menerima kesulitan, kekecewaan, kekhawatiran daripada melanggengkan senyuman hakikat kebahagiaan di dalam hati kita. Kenapa itu semua terjadi? Karena di dalam hati kita bukan yang langgeng. Karena di dalam hati kita masih yang rusak, masih yang fana, masih yang hancur, yang menjadi Tuhan, yang berkuasa, yang jadi presiden di dalam hidup dan badan ini, yakni pengakuan demi pengakuan diri kita terhadap kehidupan dunia ini, pengakuan diri kita yang sudah mencapai ilmu yang apa yang kita inginkan, kebanggaan kita yang sudah meraih cita-cita yang kita dapatkan. Itu semua hanyalah senyuman palsu. Di dalam senyuman palsu itu terbukti ada api kesedihan, api ketakutan. Takut suatu saat nanti hartaku diambil orang. Takut suatu ketika ilmuku ada yang menyaingi. Takut ketika
suatu ketika kekayaanku ada yang menandingi. Takut suatu ketika amal-amalku ada yang melebihi. Semuanya kehidupan ini serba menakutkan daripada senyumannya. Ketika kita melihat anak-anak kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita dilanda kesedihan, kita dilanda kekecewaan, kita dibakar hati kita dengan anak, hati kita dibakar dengan istri, hati kita dibakar oleh suami, hati kita dibakar oleh ilmu-ilmu kita, hati kita dibakar oleh amal-amal kita, hati kita dibakar oleh harta-harta kita, hati kita dibakar oleh mobil, motor, kendaraan, dan harta yang telah kita kumpulkan. Semuanya bisa menjadi fitnah dan menyiksa diri kita di hati kita. Karena kita selama ini hanya senyum dengan senyuman yang palsu, karena kita selama ini hanya mengumpulkan yang bohong, hanya mencintai dan mengumpulkan yang rusak saja selama ini, tanpa kita mencari yang langgeng, tanpa kita mencari yang abadi. Maka dari itu kita selama ini banyak menderitanya daripada banyak senangnya, banyak kekhawatirannya daripada banyak penyerahannya, banyak kekecewaannya daripada kelegaan, kedamaian hati kita. Kenapa? Karena kita selama ini masih disiksa di dalam kuburan diri kita sendiri. Apa kuburannya? Kuburannya adalah badan-badan yang kita akui sebagai badan kita. Inilah tanah kubur yang kita akui selama ini. Dan hidup yang telah kita akui sebagai hidup kita, maka dibangkitkanlah hidup kita di dalam kuburan kita untuk menerima azab yang pedih, untuk menerima siksa yang pedih. Apa azab dan siksa yang pedih itu? Kekufuran hati kita. Apa azab yang pedih itu? Yakni kekafiran hati kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Apalagi penderitaan di dalam siksa kubur ini, yakni api-api, siksa-siksa urusan dunia yang selama ini tidak kita sempurnakan kembali kepada yang menciptakan dunia. Kita disiksa dengan semua apa yang kita lakukan. Disiksa dengan ilmu, dengan bangga membanggakan dengan ilmunya. Disiksa dengan amal, dengan merasa mulia bila kita sudah beramal. Menganggap orang lain yang tidak beramal seperti kita seolah-olah orang lain itu buruk, dan kita merasa menjadi orang yang lebih baik dari mereka. Itulah api-api alam kubur yang ada di dalam hati setiap manusia. Jadi alam kubur, siksa kubur, azab kubur menurut manusia ya nanti ketika manusia tidak merasakannya. Tapi di sisi Allah, alam kubur, siksa kubur, azab kubur ya sekarang ini terbukti kita, Anda, saya bisa merasakan siksa-siksa itu. Ya, terserah Anda pahamnya menurut manusia, apa pahamnya menurut Tuhan yang telah menciptakan manusia. Semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Jadi sampai kapan kita berada di dalam
kuburan badan ini? Sampai kapan kita berada di dalam siksaan dan siksaan di dalam badan ini? Jiwa kita yang disiksa, nyawa kita yang disiksa, hati kita yang disiksa, roh kita yang disiksa dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang mana tidak diperkenankan kita untuk menuju fitnah itu. Kenapa? Karena di dalam fitnah itu kita yang jadi Tuhannya. Karena linafsi, agamanya fitnah, merasa benarnya fitnah, ilmunya fitnah, ibadahnya fitnah, semua serba fitnah. Maka diazab kita di dalam alam kuburan ini, disiksa kita, berdebat-debatan dengan sesama agamanya, berdebat-debatan sesama antar agama, berperang, selalu mengadu domba yang satu dengan yang lain. Itulah bukti hati kita, jiwa kita, nyawa kita, roh kita sedang digodok di dalam siksa dan azab kubur. Batu nisannya adalah kepala dan kaki ini. Jadi kepala dan kaki ini selalu membawa kita melangkah untuk menyambut azab-azab Allah yang pedih. Mendapatkan anugerah pun juga azab. Kenapa? Karena di dalam anugerah kita merasa bangga dengan anugerah itu. Kita merasa mulia dengan anugerah itu. Kita merasa pintar dengan ilmu kita. Kita merasa paling kaya dengan harta-harta yang kita kumpulkan. Kita merasa yang paling benar dengan amal-amal yang kita laksanakan di setiap harinya. Jadi semua itu akan membawa fitnah bila kita masih berada di dalam azab dan siksa kuburan badan ini yang kita rasakan selama ini. Kapankah kita merasakan azab dan siksa kubur itu? Ya ketika kita masih merasa hidup. Kapan itu adanya? Besok apa sekarang? Logikanya kan begitu. Akal kita harus kita pakai. Bertuhan dan beragama itu bisa dilogikakan. Kalau tidak logika, ya angan-angan. Berarti kita nyembah angan-angan. Apa bedanya kita nyembah pohon? Apa bedanya kita nyembah kayu? Apa bedanya kita nyembah matahari? Apa bedanya kita nyembah gunung dan sebagainya? Bila agamanya hanya angan-angan, bila Tuhannya masih tak ada di dalam hatinya kecuali Tuhan hawa nafsunya sendiri, itulah azab dan siksa kuburan yang sebenar-benarnya. Kenapa? Kita merasakannya. Tapi kalau nanti, apa mungkin kita bisa merasakan? Hidupnya saja tidak ada. Bagaimana mungkin kita merasakan kesakitan dan siksaan serta azab yang pedih di dalam tanah? Tanahnya sudah kita pakai sekarang. Tanahnya sudah kita akui milik kita sekarang. Ya sekarang pun juga azab dan siksa itu berlaku. Lalu sampai kapan kita terazab dan tersiksa di dalam kuburan-kuburan badan kita ini? Untuk melanjutkan sampai kapan itu terjadi, marilah kita berlatih dahulu. Marilah kita menyelamatkan jiwa-jiwa kita dari azab dan siksa kubur yang ada di dalam hati kita. Marilah benahi iman-iman kita agar kita tidak tersiksa lagi, agar kita menemukan hari-hari kebangkitan. Marilah kita gelapkan manusia kita, marilah kita sunyikan manusia kita, marilah kita
tiadakan diri manusia kita, marilah kita adamkan diri manusia kita, marilah kita goibkan diri manusia kita agar kembali kepada yang mewujudkan kita. Siapa? Tuhan semesta alam yang maha wujud dan maha perkasa. Silahkan mengheningkan cipta, mulai Bismillahirrahmanirrahim, masuklah ke dalam dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bagi para sahabat yang menemukan sesuatu yang mengganjal di dalam waktu mengheningkan cipta itu, silakan chat di WA admin 082245647438. Insyaallah kami balas. Kita lanjutkan. Bagaimana mungkin kita melihat senyuman Tuhan sementara di dalam hati kita yang jadi Tuhannya hanyalah diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita menyaksikan senyuman Tuhan sementara kita sudah memusuhi Tuhan di dalam hati kita? Kita selama ini hanyalah menyaksikan senyuman iblis dan setan. Selama ini kita hanyalah menyaksikan gelak tawa iblis dan setan. Kita selama ini menyaksikan betapa bangga dan mulianya setan telah menyesatkan hati kita untuk kembali kepada senyuman Tuhan. Bagaimana mungkin kita menyaksikan senyuman Tuhan yang tidak kita pertuhankan di dalam hati kita? Lalu bagaimana caranya kita bisa menyaksikan senyuman Tuhan? Cara menyaksikan senyuman Tuhan ada di dalam ayat atau di dalam kitab sucinya. Di dalam Al-Quran kita buka surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Fajar artinya cahaya yang terang benderang. Selama ini fajar di dalam hati kita, fajar di dalam jiwa kita, fajar di dalam nyawa kita, fajar di dalam roh kita, fajar di dalam kehidupan sejak detik-detik akil balik hingga setua yang bau tanah ini kan masih fajarnya hawa nafsu. Kan masih fajar dan cahayanya iblis dan setan saja. Maka kita takkan pernah bisa menyaksikan senyuman Tuhan
Sementara di dalam hati kita masih menyaksikan senyuman gelak tawanya, kebahagiaan dan kebanggaannya setan yang terkutuk di dalam hati kita. Siapakah setan yang terkutuk yang sesungguhnya itu? Setan yang terkutuk yang sesungguhnya itu tidak goib, bro. Tidak goib setan itu. Dijelaskan di dalam firman-Nya Allah, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba tes, coba cek, coba lihat masuk ke dalam diri kita masing-masing. Ada siapa yang wujud di dalamnya? Siapakah yang wujud di dalam nyawa kita? Siapakah yang wujud di dalam jiwa kita? Siapakah yang wujud di dalam hati kita? Siapakah yang wujud di dalam roh kita? Dan siapakah yang wujud selama ini di dalam kehidupan ini? Yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang hidup, yang berkuasa, yang perkasa, cahaya diri manusia kita sendiri, bukan? Itulah al-fajr, yakni masih cahaya manusianya yang lebih akbar, yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih kuasa di dalam hati kita daripada fajarnya Allah, daripada senyuman Allah, daripada cahaya Tuhan yang mewujudkan diri kita di hati kita. Sadarilah, itulah setan itu. Siapa? Ya diri kita sendiri selama ini yang jadi setannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang masih terang benderang di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam nyawa kita, di dalam roh kita, dan di dalam kehidupan kita masih cahaya yang rusak, masih cahaya siksaan, yang mana banyak kesedihannya, yang mana banyak sengsaranya di dalam kehidupan ini, siapapun Anda. Itulah bukti bahwa kita sudah masuk kuburan dan disiksa serta diazab di dalamnya, di kuburan badan yang dari tanah ini. Karena di dalamnya kita belum menemukan cahaya Tuhan, belum menemukan al-fajrillah. Yang kita temukan hanyalah al-fajrin nas, sinar-sinar cahaya kemanusiaannya saja. Lalu bagaimanakah caranya untuk lepas dari setan yang terkutuk ini? Bagaimanakah caranya untuk melepaskan semua jeratan-jeratan kesengsaraan, penderitaan, kesedihan yang kita alami selama ini? Ya tunggulah sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat, hari berbangkit. Hari kiamat, setelah hari kiamat ada hari perhitungan, di mana dicek, mendapatkan rapot-rapot diri kita. Bagi masih yang belum beriman, menerima rapotnya merah semua dengan tangan kirinya. Tapi bagi yang sudah beriman, sudah taubat kembali kepada Tuhannya, ya akhirnya dibangkitkan oleh Allah untuk menuju akhirat, kembali pulang kepada Tuhannya. Berakhirlah kemanusiaannya, maka bertemulah ia, kembalilah ia ke alam kejadiannya, ke alam asalnya, dari goib menjadi goib, dari tiada menjadi
tak ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa, hanyalah Tuhan yang menciptakan kita. Bagaimanakah cara melepaskan itu semua? Bagaimanakah caranya kita terbebas dari siksa-siksa dan azab-azab kubur yang ada di dalam jiwa kita selama ini? Ya, heningkan dirimu. Belajar hening itu agar ketemu dengan senyuman Tuhanmu, agar kita bisa kembali kepada lillahi ta'ala. Jadi para nabi dan para rasul itu diutus ke dunia ini untuk memperingatkan seluruh manusia agar kembali bertemu dengan Tuhannya, agar segera pulang dari azab yang pedih di dalam dunia ini, agar bisa tersenyum menyaksikan senyuman Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Artinya, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi cerita ini bukan cerita dongeng yang katanya nanti, tapi ini cerita fakta. Hak Al-Quran itu hak, bisa dirasakan semua kejadian-kejadian yang diceritakan di dalam Al-Quran ini. Bukan dongeng, bukan cerita orang dahulu, bukan cerita orang besok. Tapi sekarang ini semuanya sudah terjadi bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang dikehendaki Tuhannya. Mari kita bongkar ayat ini, kita kaji secara mutasabihatnya, makna yang tersirat, makna yang tersimpan selama ini, yang tahu hanyalah Tuhan yang merahasiakan semua ini dari hamba, dari manusia yang telah mensekutukannya. Merahasiakan semua ini kepada hamba yang masih melihat cahaya dirinya di hatinya. Merahasiakan rahasianya kepada manusia-manusia yang masih terazab dan berkumpul dengan iblis dan setan di dalam kuburan dan di dalam neraka jahanam. Jadi masih rahasia buat orang-orang yang masih jadi Tuhan di dalam hatinya. Jadi Allah tidak merahasiakan dirinya, manusialah yang merahasiakan Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya tidak rela, karena manusianya tidak ridho bila Allah, bila Tuhan itu Tuhan yang menciptakannya. Manusia, iblis,
setan selalu menyesatkan kita agar kita tidak rela, agar kita tidak ridho dituhani oleh Tuhan. Kita tidak rela, tidak ridho bila hati kita lillahi ta'ala, senangnya, cintanya linafsi, masih membaca Al-Fajrin Nas, cahaya-cahaya manusianya yang kerap menjadi Tuhan di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapakah jiwa-jiwa yang tenang itu? Bila di dalam hati kita masih ada cahaya kemanusiaannya, cahaya manusianya lebih akbar daripada cahaya Tuhannya, cahaya manusianya masih lebih mulia daripada cahaya Tuhannya, cahaya manusianya masih merasa hidup daripada cahaya Tuhannya, cahaya manusianya masih merasa berkuasa atas segala aktivitasnya daripada cahaya Tuhannya, maka bagaimana mungkin jiwanya bisa tenang? Jiwa kita selama ini meronta-ronta kesakitan. Jiwa kita selama ini meronta-ronta di dalam kesedihan dan di dalam azab bala yang pedih. Kita ditakut-takuti dengan berkurangnya harta kita. Kita ditakut-takuti dengan ketidakcukupan di dalam berbelanja atau menyedekahkan, menginfakkan untuk keluarga kita. Ditakut-takuti besok makan apa, nanti kita bagaimana, anak-anak kita bagaimana sekolahnya, biayanya besar. Kita ditakut-takuti oleh apa yang kita cintai di dalam hati kita. Ditakut-takuti dengan anak, istri, suami, ditakut-takuti dengan kebutuhan-kebutuhan kita, ditakut-takuti dengan kemewahan-kemewahan dan cita-cita kita. Semuanya serba menakutkan dan penuh dengan penderitaan. Bagaimana mungkin jiwa kita bisa tenang bila kita masih merasa jadi Tuhannya atas semua itu? Jadi bagaimanakah agar jiwa kita bisa tenang? Wahai jiwa yang tenang, caranya bagaimana? Di dalam melatih hening itu untuk melatih ketenangan jiwa agar kita tidak jadi Tuhan lagi di dalam keheningan itu. Agar kita menemukan cahaya Tuhan ketika kita sudah menerobos, menyingsing, menyikap rahasia atau cahaya manusia kita. Jadi cahaya manusianya harus dimatikan agar gelap manusianya. Maka ketika sudah gelap manusianya, sudah tak ada manusianya, sudah gaib manusianya, sudah mati manusianya, maka nyatalah cahaya yang terang benderang, yakni Al-Fajrillah, cahaya Tuhannya yang ternyata selama ini mewujudkannya. Cahaya Tuhannya yang ternyata selama ini menghidupkan manusianya. Cahaya Tuhannya yang selama ini mengatur atau menggelar semua aktivitas-aktivitas ciptaannya. Maka dari itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, jadi cara untuk menemukan jiwa yang tenang, jadi cara kita terbebas dari siksa azab kuburan ini, jadi cara agar kita terbebas dari siksaan dan azab neraka jahanam, api-api anar yang sudah kita kumpulkan selama ini dan yang membakar jiwa kita. Marilah kita kembalikan kepada Tuhan dengan hati yang ridho, maka Allah meridhoimu. Maknanya kembalikanlah semuanya. Kiamatkan hidupmu dan badanmu. Kiamatkan hidupmu dan badanmu maknanya
pasrahkan kembali, selamatkanlah kembali cahaya dirimu kepada cahaya Tuhanmu. Pasrahkan kembali bahwa hidup inilah uripe Allah dan badan inilah ciptaan Allah. Itulah maknanya kita kembalikan lagi bahwa hidup dan badan ini sebenarnya dohir batinnya Tuhan itu sendiri. Ketika kita sudah tidak jadi Tuhan lagi, ketika kita sudah rela, ridho, mati syahid, mati di dalam menyaksikan uripe Allah. Dengan begitulah jiwa kita akan tenang dari huru haranya perjalanan-perjalanan kehidupan kita, dari huru haranya bencana yang ada di sini dan yang ada di sana, bencana di berbagai tempat yang selalu merisaukan, yang selalu menakutkan, yang selalu membuat hati kita ketakutan dan sedih. Kenapa? Karena kita belum menemukan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena kita masih jadi Tuhan. Kenapa? Karena kita masih diazab di dalam kuburan badan ini. Kenapa? Karena kita tak rela, karena kita tak ridho bila hidup dan badan ini bukan milik kita. Bila hidup dan badan ini milik Tuhan, kita tidak rela. Kembalikan amanah-amanah itu kepada yang menciptakan. Jadi kembalikanlah, jadi kiamatkan, hancurkan hidup dan badan ini. Kembalikan lagi, pasrahkan lagi amanah-amanah ini kepada Tuhan yang menciptakan kita. Berarti untuk menemukan jiwa yang tenang, kita kan harus mati. Untuk menemukan jiwa yang tenang, kita tidak jadi Tuhan lagi. Jangan berkuasa lagi di dalam dirimu. Jangan menjadi Tuhan lagi di dalam nyawamu. Jangan menjadi Tuhan lagi di dalam jiwamu. Jangan menjadi Tuhan lagi di dalam hatimu. Jangan menjadi Tuhan di dalam rohmu. Jangan kau akui semua milikmu. Itulah tanda kiamat, penantian yang panjang di dalam kuburan ini. Inilah yang dimaksud alam barzah, alam penantian, disiksa, diazab kita di alam penantian, diilustrasikan, diceritakan di dalam alam barzah. Matahari sangat dekat, satu depa akhirnya membuat kita panas, kadang berkeringat saking panasnya, sehingga membasahi mata kaki kita, menenggelamkan mata kaki kita, menenggelamkan lutut kita, menenggelamkan pusar kita, menenggelamkan bau kita, hingga menenggelamkan seluruh badan kita. Kita disiksa di dalamnya dengan berbagai macam urusan dunia yang jauh dari cahaya Tuhan. Maknanya kita hidup selama ini di dalam cahaya setan, ya digodok dengan siksaan-siksaan yang pedih. Karena kita sendiri, kenapa kita suka tinggal berkumpul bersama setan di dalam neraka yang memanaskan ini? Itulah alam barzah yang katanya nanti itu. Bagi orang-orang yang belum bertuhan, ya tidak percaya bila alam barzah, alam kubur, siksa kubur, azab neraka, hari kiamat, hari kebangkitan, wadsiratul mustaqim, hari timbangan, surga, neraka, dan bertemu wajahullah itu terjadinya sekarang ketika manusianya masih ada. Kalau nanti sudah mati, dikubur di tanah yang luar itu, bagaimana bisa merasakan perjalanan-perjalanan itu? Wong sudah selesai perannya, wong sudah tidak ada
Tidak ada lagi dirinya, tidak berkuasa lagi atas hidup dan badannya. Bagaimana mungkin manusia bisa merasakan azab kubur yang di luar itu? Aslinya dari tanah, ya kembali ke tanah. Sempurnanya manusia dari tanah, ya kembali ke tanah. Tidak ada manusia yang kembali bukan ke tanah. Karena kejadiannya ya dari tanah. Hidupnya ya kembali kepada uripe Allah. Jadi untuk menggapai ketenangan jiwa, maka kembalikan semuanya kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah yang dimaksud iman kepada hari kiamat. Kiamatkanlah dirimu. Setelah kiamat mati semua, dirimu dan makhluk semua mati. Tak ada, tak wujud. Maka bangkitlah. Bangkitlah wajhullah. Bangkitlah uripe Allah yang selama ini dirampas, dicuri, dirampok oleh manusianya. Siapa yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan? Diri kita membisu, tak bisa menjawab. Karena apa? Karena tidak ada. Karena nyawa sudah kita cabut sendiri. Berarti siapa malaikat maut itu? Siapa malaikat Israel itu? Ya kan dirimu sendiri. Kau cabut sendiri dengan keheningan-keheninganmu. Di dalam latih hening itu kita mencabut roh, kita mencabut nyawa, kita mencabut jiwa, kita mencabut hati, kita mencabut kehidupan ini agar kita pasrahkan kembali kepada Tuhan yang berhak atas ini semua. Inilah yang dimaksud hari kiamat dan hari kebangkitan itu. Nyata bukan? Bukan dongeng, bukan, nyata. Hak Al-Quran ini hak, bukan dongeng. Bukan nanti, bukan dulu, tapi sekarang. Sudah tersedia semua alam-alam yang katanya gaib. Ketika Tuhannya sudah nyata di dalam hatimu. Nyata semua yang katanya gaib-gaib itu. Namun bila Tuhan engkau gaibkan di dalam hatimu, ya semuanya gaib, alam-alam itu. Inilah makna mutasyabihat, rahasia Tuhan. Siapa yang menerangkan? Ya Tuhan sendiri. Bagaimana mungkin tanpa uripe Allah ada kalam? Bagaimana mungkin tanpa uripe Allah ada ilmu? Bagaimana mungkin tanpa uripe Allah tidak bisa menyingkap rahasia-rahasia ilahi? Yang membuka rahasia ilahi, ya ilahi itu sendiri. Araftu Robbi bi Robbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bukan diriku yang mengenal. Tapi manusia, seluruh manusia diperankan oleh Tuhannya. Namun hanya sangat amat sedikit mereka-mereka yang dikehendaki Tuhan untuk mewakili Tuhan. Untuk menjadi khalifah. Wakil Tuhan. Karena apa? Kebanyakan manusia menjadi ketuanya Tuhan. Tuhan dijadikan wakil, dirinya menjadi ketua. Sehingga fajrin nas, cahaya manusianya lebih terang benderang daripada cahaya Tuhannya. Tuhannya gaib, Tuhannya tidak ada, Tuhannya mati selama ini. Alhamdulillah, itulah bagaimana caranya kita menggapai menjadi jiwa-jiwa yang tenang tadi. Ya, hadapilah kiamat, berikan semua amanah-amanah yang kepada yang berhak. Ketika sudah diberikan semua, matilah dirimu, maka bangkitlah. Di sini kebalikannya, manusianya mati, yang bangkit siapa? Yang bangkit ya Tuhannya, yakni Tuhannya bangkit berkuasa atas manusianya daripada manusianya yang berkuasa atas Tuhannya. Selama ini kan dibalik, seolah-olah kita, seolah-olah manusia berkuasa atas Tuhan. Kita mintai Tuhan, ya Allah berikan aku ini. Bila diberikan oleh Allah merasa bangga. Bila doa-doanya diterima merasa bangga. Aku kok doaku ya diterima, sombong kepada Tuhannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud Rasulullah, manusia yang sudah menjadi utusan Allah, sudah bangkit manusianya dari belenggu-belenggu setan dan iblisnya, sudah kembali kepada Tuhannya, tidak menjadi rasulnya setan lagi, tidak menjadi utusannya setan lagi, tidak menjadi pesuruh setan lagi, maka kembalilah manusia menjadi utusan Allah, menjadi rasul Allah, menjadi pesuruh Allah. Maknanya bagaimana? Manusia sudah menghadapi kodok dan kodarnya Allah. Itulah iman kepada kodok dan kodarnya Allah. Apa? Selalu nrimo ing pandum. Apapun yang dihadapkan Allah kepada dirinya, hatinya selalu damai, hatinya selalu bahagia. Inilah yang dimaksud senyuman Tuhan. Jadi bukan manusianya lagi yang bisa tersenyum menghadapi kehidupan ini. Tuhanlah yang memerankan semua ini dengan kuasanya. Itulah yang dimaksud senyuman Tuhan. Sudah kembali kuasa Tuhannya kepada Tuhannya. Sudah kembali kewujudan Tuhannya kepada Tuhannya. Sudah kembali kehidupan Tuhan kepada Tuhannya. Sudah kembali keperkasaan Tuhan kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud senyuman Tuhan. Itulah kebahagiaan manusia. Ketika manusia sudah menjadi Abdullah, ketika manusia menjadi hamba Allah, ketika manusia sudah menjadi Rasulullah di dalam hatinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi sudah hamba Allah. Selama ini kan kita bukan hambanya Allah. Kita jadi hambanya setan, hambanya iblis yang masih terang benderang di dalam hati kita bahwa kitalah yang ada, Allah tidak ada. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke dalam Abdillah, hamba Tuhan, uripe Allah yang ada, maka masuklah ke dalam surgaku. Itulah maknanya senyuman Tuhan. Itulah maknanya kuasa Tuhan. Manusianya enjoy saja di dalam kehidupan ini karena manusianya sudah tak mampu berperan lagi. Karena seluruh peran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah lah yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Bila manusianya tak ada, nyata ayat ini. Tapi bila manusianya masih ada jadi Tuhan, tak nyata ayat ini. Semuanya goib, semuanya bohong, semuanya dongeng belaka. Bila manusianya yang masih merasa wujud di hatinya daripada wujud Tuhannya yang telah menciptakannya. Salam senyuman Tuhan. Semoga kita semua dapat memahami pemaparan ini, terkhususnya diri saya sendiri, karena sebenarnya diri saya tak ada ilmunya sama sekali. Bagaimana saya, Abdul Halim, punya ilmu sementara hidup saja tidak punya. Semua adalah ilmunya Tuhan, rahasia Tuhan yang berahasiai Abdul Halim selama ini, yang berahasiai kita semua selama ini. Marilah wahai manusia, ya ayyuhan nas, kembalilah kepada penciptamu. Dengan apa? Ya kembalilah kepada dirimu. Siapa dirimu itu? Dirimu itu diciptakan apa yang menciptakan. Sadari itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya safiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.